Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kembali kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk hadis yang ke-328. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: sittu majalis al-mu'minu dhaminun 'ala Allah ta'ala ma kana fi syai'in minha fi masjidi jama'ah wa 'inda marid aw fi janazah aw fi baitih aw 'inda imamin muqsitin yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu aw fi mashhadi jihadin. Rawahu Tabarani fil Kabir wal Bazzar wa laysa isnadu bidzak walakin ruya min hadits Mu'adz bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 majelis, 6 tempat seorang mukmin mendapat jaminan dari Allah selama ia berada dalam salah satu dari 6 tempat tersebut. Yang pertama, di masjid jamaah. Di masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, itu di sisi orang sakit, itu maksudnya menjenguknya. Yang ketiga, fi janazah, menghadiri janazah, untuk mengurus, menyolatkan sampai menguburkannya. Au fi baiti, atau di rumahnya, itu untuk menghindari fitnah. Au inda imamin muqsit yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu, atau di sisi pemimpin yang adil, di mana ia yu'azziruhu, membelanya, wa yuwaqqiruhu, dan menghormatinya. Au fi mashhadi jihadin, atau di medan jihad. Ini dia 6 tempat yang siapa berada di 6 tempat ini, Pak, dia berada dalam jaminan Allah. Yang pertama yaitu di masjid berjamaah. Karena orang yang berada di masjid, selama ia di masjid itu tujuannya untuk menunggu sholat, maka yang pertama ia berada di dalam sholat. Yang kedua, dia mendapatkan doanya para malaikat, di mana malaikat akan terus mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Iya. Yang kedua yaitu di sisi orang sakit, Pak. Karena menjenguk orang sakit itu Masya Allah ya. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore, Pak. Masya Allah. Dan orang yang menjenguk orang sakit di waktu sore didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Subhanallah. Wa kana fi khirfatin min khirafil jannah
Dan selama ia berada ya di sisi orang sakit itu, kata Rasulullah, ia berada di dalam taman-taman buahnya surga. Ya, taman buahnya surga itu adanya saat kita menjenguk orang sakit. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang ketiga yaitu menghadiri jenazah. Apalagi kalau dia sampai mensolatkan, sampai dia menguburkan. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menyolatkan jenazah dan ia menguburkannya, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirot. 1 qirotnya kata Rasulullah sama dengan sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au fi baitihi, atau di rumahnya, dalam rangka apa? Yaitu menyelamatkan dirinya dari fitnah. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr yang lainnya, ya, ketika Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah, idza kunta fi husalatin minan nas, waqad marijat uhuduhum wa kanu hakadha." Ya. Kata Rasulullah, bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak dan mereka sudah tidak bisa lagi dipercaya perjanjian mereka, dan mereka seperti ini. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? "Mada ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Banyak-banyak tinggal di rumah. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kamu pandang itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu pandang itu mungkar. Wa da'angka amrul awam, dan tinggalkan urusan orang-orang secara umum. Maksudnya ya, karena memang pada waktu itu manusia sudah rusak ya, sehingga kalau kita bergaul dengan mereka menyebabkan kita ikut rusak. Maka pada waktu itu yang paling baik adalah kita banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Dalam rangka apa, Pak? Memperbaiki diri. Iya. Kemudian yang selanjutnya, inda imamin muqsit, yaitu di sisi imam atau pemimpin yang adil. Untuk apa? Yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu. Ya, untuk membelanya dan menghormatinya. Tapi ini khususnya untuk pemimpin yang adil aja, Pak. Adapun pemimpin yang tidak adil, bahkan zalim terhadap rakyatnya, ya kewajiban kita tentu untuk tidak mendukung mereka. Iya. Cuma masalahnya hadis ini bagaimana dengan hadis yang lain, Pak? Karena sebutkan dalam hadis ini, orang yang berada di sisi atau di majelisnya pemimpin yang adil, dia berada dalam jaminan Allah. Tapi sementara dalam hadis lain disebutkan ya, man atababa sultan uftutin, siapa yang mendatangi pintu penguasa. Adapun hadis yang mengatakan orang yang mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah. Maka bagi mereka yang dikhawatirkan hatinya terfitnah ya, dengan kekuasaan, dengan harta yang ada di sisi penguasa, sehingga ia tidak bisa tegas dalam masalah agama, lebih baik jangan mendekat. Adapun kalau itu penguasa yang bertakwa kepada Allah, yang adil, di mana ketika kita berada di sisinya kita tidak khawatir, Pak, maka yang seperti ini dianjurkan ya untuk kita mendukung pemimpin seperti itu ya, dan menghormatinya. Kemudian yang terakhir yaitu di medan jihad. Tentunya jihad yang terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya ya. Karena untuk mengatakan sesuatu itu jihad atau bukan harus ya dengan fatwa yang dari para ulama yang benar-benar paham tentang masalah jihad, Pak. Bukan seenaknya ya sedikit jihad, demo jihad.
Ya, tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa demo itu termasuk jihad, saudaraku sekalian. Hadis 329. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil masajidi awtadan al malaikatu julasa'uhum in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aaduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Thumma qala jalisul masjid ala salasi khisal, akhun mustafad aw kalimatu hikmah aw rahmah muntabarah. Rahu Ahmad min riwayat Ibn Lahiyah. Masjid itu memiliki watad. Apa sih watad? Watad itu artinya rawat, Pak. Orang yang senantiasa mencintai masjid, yang selalu ingin pergi ke masjid, yang selalu setia dengan masjid. Ya. Al-malaikatu julasa'uhum, yang menjadi teman duduk mereka adalah para malaikat. In ghabu yaftaqidunahum, kalau dia tidak datang ke masjid, para malaikat akan merasa kehilangan. Dan jika ia sakit, maka para malaikat akan menjenguknya. Dan jika ia berada dalam kebutuhan, maka malaikat akan berusaha membantunya. Kemudian beliau bersabda, teman duduk di masjid itu akan mendapatkan 3 perkara. Orang yang suka duduk di masjid itu, maksudnya suka memakmurkan apa? Masjid, senang ke masjid, dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, akhun mustafad, teman yang bisa diambil faidahnya, Pak. Atau yang kedua, kalimatu hikmah, kalimat yang penuh hikmah, yaitu ilmu. Atau yang ketiga, rahmah muntadharah, rahmat yang ditunggu. Ya. Subhanallah, hadis ini saudaraku sekalian, kata Syekh Albani Hasan, di mana hadis ini menunjukkan akan keistimewaan orang-orang yang selalu pergi ke masjid, Pak. Di mana Nabi menyebutkan bahwa mereka itu yang pertama bagaikan watad. Watad itu artinya orang yang terbiasa, dia mencintai masjid, orang-orang yang setia dengan masjid, Pak. Maka dari itu, akhi, jadilah kita orang-orang yang seperti ini. Itu watad lil masajid, ya, para pecinta masjid, orang-orang yang senantiasa senang untuk pergi ke masjid, ya akhi. Apakah istimewaannya? Nabi mengatakan al-malaikatu julasa'uhum, malaikat yang akan menjadi teman duduk mereka. Mana yang lebih utama? Malaikat atau orang soleh, Pak? Banyak ulama mengatakan bahwa orang soleh lebih utama dari malaikat. Iya. Dalilnya mana? Itu perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Adam lebih utama dari malaikat. Sehingga dikiaskan, kata para ulama, itu menunjukkan bahwa orang-orang soleh lebih mulia daripada apa? Malaikat. Sudahlah di masjid kita berteman dengan malaikat, dan mereka tentunya tidak terlihat oleh mata kita. Sudah begitu kita bisa mendapatkan teman-teman yang soleh, Pak. Masya Allah. Dan orang yang senantiasa pergi ke masjid disaksikan oleh Allah akan keimanannya. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Bayangkan, Allah yang langsung mempersaksikan bahwa orang yang suka memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, saudaraku seiman. Makanya bersyukurlah antum yang Masya Allah senang pergi ke masjid.
ketika mendengarkan adzan antum langsung pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Wallahi itu nikmat yang harus kita pertahankan, Pak. Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Jika ia sakit, malaikat akan menjenguknya. Tapi kita tidak tahu, karena malaikat itu makhluk yang gaib. Jika ia berada dalam kebutuhan, malaikat akan membantunya. Bagaimana cara membantunya? Dengan mendoakannya, dengan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian orang yang suka duduk di masjid, yang pergi ke masjid akan mendapatkan 3 perangai, 3 perkara. Yang pertama, akhun mustafad, teman yang bisa kita ambil faedahnya, Pak. Orang-orang saleh, masya Allah, alhamdulillah. Wallahi ya akhi, bisa mendapatkan teman yang saleh itu nikmat banget, Mas. Karena teman yang soleh itu manfaatnya di dunia dan akhirat, Pak. Di dunia kita bisa mendapatkan nasihat dia, ya. Setidaknya ketika kita futur, teman kita mengingatkan kita, menguatkan kita, ya. Di akhirat, kalau ternyata kita masuk neraka, teman kita yang memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, istaksiru yaminar rufaqa as-salihin, perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang saleh. Iya. Fa inna indahu syafa'ah yaumal qiyamah. Karena mereka pada hari kiamat diberikan hak untuk memberi apa? Syafaat, ya akhi. Yang kedua apa? Kalimat hikmah. Kalimat yang penuh hikmah. Ilmu. Di masjid kita akan mendapatkan ilmu, ya akhi. Dan yang ketiga mendapatkan rahmat. Bagaimana tidak? Orang yang duduk di masjid didoakan oleh malaikat supaya diberikan rahmat. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia, ya Allah. Masya Allah. Iya. Maka dari itu, ya akhi, ini memberikan kepada kita faedah, Pak. Bahwa tidak layak, ya, kita ngobrol tentang masalah dunia atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam masjid. Di zaman Umar dulu, ya, kalau ada sahabat yang ngobrol tentang urusan dunia di masjid itu diusir sama Umar. Bahkan Umar membangunkan sebuah ruangan di luar masjid khusus bagi mereka yang mau ngobrol tentang urusan apa? Dunia. Karena memang masjid itu tidak dibangun untuk itu, ya. Masjid itu kata Rasulullah SAW untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran. Musibahnya, ya, kalau kita lihat di masyarakat terkadang orang ngerokok pun dalam masjid, Pak. Sehingga akhirnya jadi majlis rokok. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis berikutnya hadis 330. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masya Allah. Lihat, masjid itu rumah untuk setiap orang yang bertakwa, ya akhi. Ini persaksian langsung dari Rasulullah bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid berarti dia orang yang bertakwa tuh, Pak. Masya Allah. Makanya kita mohon terus kepada Allah, Pak, istiqomah supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai masjid, orang yang senantiasa rindu ingin pergi ke masjid. Kita mohon kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjauhi masjid, ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, at-tarhib min ityanil masjid liman akala basalan au thawman au kurrafan au fujlan wa nahwa dhalik mimma lahu raihah karihah. Ancaman dari mendatangi masjid bagi orang yang sudah makan bawang.
baik bawang merah maupun bawang putih, atau makanan-makanan yang baunya tidak enak, itu semua Pak makruh hukumnya bagi mereka yang mau pergi kemana? Ke masjid. Jadi kalau di Indonesia apa? Jengkol, apa? Pete, apalagi Pak? Terasi, rokok apalagi, ya. Ini semua makanan yang baunya nggak enak nggak boleh dimakan bagi mereka yang mau pergi kemana? Ke masjid, Pak. Hadis 331. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man akala min hadhihi syajarati ya'ni saum fala yaqrabanna masjidana rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim fala yaqrabanna masajidana wa fi riwayatin lahumma fala ya'tiyanna al-masajid wa fi riwayatin li Abi Daud man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna al-masajid. Siapa yang makan dari pohon ini, yaitu saum, bawang putih, janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dalam satu ayat yang lain, jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Dalam ayat yang lain juga, dan jangan sekali-kali ia mendatangi masjid. Dan menurut Abu Daud, siapa yang makan dari pohon ini, jangan sekali-kali ia mendekati masjid-masjid. Hadis ini menunjukkan Pak ya, makruh atau sebagian ulama mengatakan haram. Terjadi ikhtilaf para ulama hukumnya. Kalau jumhur ulama mengatakan hukumnya apa? Makruh. Sementara sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena ini larangan. Nabi mengatakan jangan sekali-kali ia mendekati. Dan ini adalah nahyun, larangan Pak. Sedangkan larangan dalam usul fikih pada asalnya hukumnya apa? Haram. Yang kedua juga dikarenakan bisa mengganggu orang sholat. Dan mengganggu orang sholat hukumnya apa Pak? Haram. Nggak boleh. Ya. Maka dari itu, ya antum kalau makan makanan yang berbau tidak boleh pergi ke masjid. Tapi jangan sampai dijadikan apa? Alasan. Pas mau adzan antum makan bawang, biar ada alasan untuk nggak pergi kemana? Ke masjid. Wah ini nggak benar. Niatnya udah nggak beres. Apa dia berdosa? Berdosa. Kalau memang niatnya gara-gara hanya ingin tidak pergi ke masjid, ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Di sini menunjukkan Pak makruhnya makan bawang. Ya, makruhnya makan apa? Bawang dan semua yang baunya tidak enak. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, di antara sebab kenapa kita itu dimakruhkan makan bawang atau sesuatu yang tidak enak baunya, karena ternyata malaikat pun juga terganggu Pak dengan bau-bau yang tidak enak. Kata Rasulullah, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat pun merasa terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia. Artinya kalau manusia saja terganggu oleh bau-bau yang tidak enak, malaikat juga sama. Iya. Nah, ini akal Islam. Saya pernah ya sholat di sisi orang yang habis makan apa itu bawang. Udah gitu menguap lagi Pak. Wah, baunya kemana-mana. Saya langsung pindah Pak. Sudah nggak kuat itu. Jadi akhirnya ganggu orang, subhanallah. Ini tentu ya perkara yang tidak dibenarkan saudaraku seiman. Dan di sini menunjukkan juga bahwa masjid itu hendaknya dijauhkan dari hal-hal yang membuat bau busuk, Pak. Iya. Yang sunnah masjid itu adalah diberikan apa? Wangian. Makanya dahulu ada seorang sahabat disebut
dengan Nu'aim al-Mujammir. Kenapa? Karena ia suka membakar kayu gaharu di dalam masjid untuk memberikan wewangian. Ya. Maka antum kalau bisa beli minyak wangi setiap kali pergi ke masjid, ya bagus tuh Pak. Supaya karpetnya itu dikasih wangian. Enak kan kalau ke antum sujud wangi, Masya Allah. Ya. Hadis berikutnya sama juga. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang makan dari pohon ini, janganlah ia mendekati kami, dan jangan ia sekali-kali sholat bersama kami. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan Tabrani meriwayatkan dengan lafaz, Iyakum wahatainil baqalatainil muntinataini an ta'kuluhuma wa tadkhulu masajidana fa in kuntum la budda ya'akilihima faqtuluhuma bin nari qatla. Jauhi oleh kalian dua makanan yang busuk ini, jangan dimakan, kata Rasulullah. Itu bawang putih dan bawang merah. Dan jangan kalian masuk ke masjid kalau makan itu. Kalau ternyata kalian mau makan juga, maka hilangkan baunya dengan cara dibakar dengan api, dimasak. Jadi kalau antum mau makan juga, bawang putih atau bawang merahnya dibakar dulu Pak, dihilangkan dulu baunya. Iya. Demikian Rasulullah memberikan kepada kita solusinya Pak. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam termasuk uzur tidak pergi ke masjid, yaitu apabila kita telah memakan makanan yang berbau busuk, maka itu termasuk uzur kita tidak pergi ke masjid. Namun sekali lagi jangan sampai disengaja. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akal Islam makruh hukumnya makan semua makanan yang bisa menimbulkan bau busuk di mulut kita. Kalaupun kita mau pergi, hendaknya kita hilangkan dulu baunya Pak. Entah itu dengan gosok gigi atau dengan berkumur-kumur. Ya, ada sekarang itu untuk berkumur-kumur dan wangi itu dan menghilangkan bau mulut. Maka pada waktu itu harus bagi mereka yang punya bau busuk ya, ketika ia makan buah-buahan ataupun hal-hal yang itu sifatnya bau ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bolehnya makan bawang kalau memang sudah dihilangkan baunya. Kalau sudah dihilangkan baunya dengan cara dimasak atau dibakar, maka pada waktu itu boleh, tidak apa-apa. Hadis 333 juga sama. An Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala basalan aw thawman falyatazil masajidana wal yaqud fi baitih. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah ia menjauhi kami, dan hendaklah ia menjauhi masjid-masjid kami, dan hendaklah ia duduk di rumahnya. Yaitu hadis ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya 334 an Abi Sa'id al-Khudri annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsaum wal basal wal qurrath. Wa qila ya Rasulullah wa ashaddu dzalika kullihi ats-tsaum afatuharrimuhu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuluh wa man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjid hatta yadhhaba rihuhu minhu. Disebutkan di sisi Rasulullah bawang putih, bawang merah, dan qurrath. Qurrath ini sejenis sayuran yang baunya nggak enak Pak. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah,
Yang paling bau itu adalah saum, bawang putih. Apakah engkau mengharamkannya? Kata Rasulullah, silakan kalian makan. Namun siapa yang makan bawang putih, jangan sekali-kali yang mendekati masjid sampai hilang dulu baunya. Ya, artinya Nabi mengizinkan, tapi nggak boleh dagang kemana? Ke masjid, Pak. Berarti orang kalau makan bawang putih atau bawang merah nggak pergi ke masjid, rugi nggak, Pak? Banget, sangat rugi. Dia kehilangan pahala yang besar, masya Allah. Maka supaya kita tidak merugi, usahakan tadi, ya, hilangkan baunya, Pak. Iya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu khataba an-nasa yawm al-jumu'ah faqala fi khutbatihi, "Thumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain la arahuma illa khabisatain, hadzal basal was-saum. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bi fa ukhrija ila al-baqi', faman akalahuma falyumithuma tabkha." Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Umar bin Khattab pernah suatu ketika berkhutbah kepada manusia, Pak, pada hari Jumat. Dalam khutbahnya beliau berkata, "Sesungguhnya kalian wahai manusia suka makan dua pohon ini. Aku melihatnya itu pohon yang busuk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW apabila mendapatkan bau bawang dari seseorang di masjid, maka Rasulullah memerintahkan supaya orang ini dibawa ke baki." Tahu nggak baki? Perkuburan. Ya, sampai begitu ya di zaman Rasulullah. Kalau kedapatan nih ada orang yang mulutnya bau bawang, digotong, Pak. Ya, dibuang ke perkuburan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memakannya, hendaklah ia mematikan baunya itu dengan cara dimasak. Hadis ini menunjukkan akal Islam, ya, boleh kita ya, membawa keluar orang yang mulutnya bau gara-gara makan yang ya berbau busuk. Jadi kalau misalnya antum mendapatkan teman antum kok bau bawang ini, langsung tarik aja, Pak. Iya, bawakan hadis ini, tapi jangan dibawa ke kuburan, Pak. Kasihan. Iya, sampai demikian ya di zaman Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa makruhnya sangat, Pak. Bahkan sudah saya sebutkan sebagian ulama mengharamkannya, tapi jumhur mengatakan itu makruh. Iya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan akal Islam, seorang imam hendaknya mengingatkan ya makmum kalau ada yang melakukan hal-hal yang menyimpang atau makruh. Di sini Umar mengingatkan nih, ketika itu beliau melihat ada orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan mulutnya bau bawang. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya kalian wahai manusia ya suka makan dua pohon ini. Dulu di zaman Rasulullah kalau ada orang kedapatan itu sampai digotong ke kuburan. Diingatkan, Pak. Makanya ya di masjid kalau antum ada yang merokok, ingatkan, Pak. Pak, di masjid nggak boleh merokok, Pak. Ya. Demikian pula kalau antum melihat di masjid ya ada orang yang teriak-teriak, ingatin, Pak. Karena di dalam masjid tidak boleh teriak. Rasulullah bersabda, "Iyyakum mahaisyatil aswaq fil masajid." Jauhi oleh kalian suara riuh seperti di pasar di dalam masjid. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semua yang perkara yang memang tidak boleh dilakukan dalam masjid atau tidak layak dilakukan di masjid, ingatkan, jangan. Ada orang datang ke masjid langsung duduk, ingetin, Pak. Antum sudah sholat tahiyat masjid belum? Lalu Nabi begitu, ketika Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang sahabat datang masuk belum sholat tahiyat. Apa kata Rasulullah? Sholaita raka'atain, kamu sudah sholat belum?
Belum ya Rasulullah. Ayo kamu bangun dan sholat dan tingkatkan sholatmu. Padahal beliau sedang khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat mendengarkannya hukumnya apa Pak? Wajib. Sampai Nabi tetap menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid. Maka dari itu ya, kalau kita melihat kawan kita atau teman kita masuk masjid, ya langsung duduk, mungkin dia lupa. Langsung kita ingatkan, antum sudah sholat tahiyat masjid belum? Belum. Sebaiknya sholat dulu. Iya. Karena sholat tahiyat masjid itu bukan sunnah biasa Pak. Itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Iya. Hadis 336 juga sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajarah ats-tsaum fala yu'dhiyanna biha fi masjidina hadha. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Siapa yang makan dari pohon ini, itu bawang putih, janganlah sekali-kali ia menyakiti kami di masjid-masjid kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kamu langsung. Hadis 337 berikutnya. Wa Nabi Sa'labah annahu ghaza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Fawajadu fi jinaniha basalan wa thawman wa qurrasan. Fa'akalu minhu wa hum jiya. Falamma raha an-nas ila al-masjid idza rihul masjid basal wa thawm. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabanna. Abu Sa'labah berkata bahwasanya ia pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memerangi Khaybar. Lalu mereka mendapatkan sebuah kebun, ya, dan menguasai kebun milik orang Yahudi yang di situ ada tanaman bawang, ya, baik bawang merah, bawang putih maupun kurras. Maka mereka pun memakannya karena mereka sangat lapar sekali. Ketika mereka pergi ke masjid, akhirnya masjid berbau apa? Bawang semua. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang makan pohon ini, ya, maka jangan sekali-kali ia mendekati kami, mendekati masjid. Dilarang oleh Rasulullah SAW untuk datang ke mana? Ke masjid. Hadis 339. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafala tujahal qiblah jaa'a yaumal qiyamah wa tafluhu baina aynayhi wa man akala min hadhil baqlah al-khabithah fala yaqrabanna masjidana thalathan. Siapa yang meludah ke arah kiblat, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya. Dan siapa yang makan dari sayuran yang busuk ini, jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Rasul ucapkan itu 3 kali. Di sini menunjukkan Pak, tidak bolehnya meludah ke arah kiblat. Namun Syekh bin Bas mengatakan bahwa ini khusus di dalam sholat. Ya, adapun di luar sholat maka boleh. Namun Syekh Albani berpendapat bahwa di luar sholat pun tetap tidak boleh. Alasannya kata Syekh Albani, kenapa kita tidak boleh meludah ke arah kiblat? Karena tujuannya untuk menghormati kiblat, sedangkan menghormati kiblat itu tidak terbatas pada di dalam sholat. Maka dari itu di luar sholat pun juga jangan sampai kita meludah ke arah kemana? Kiblat. Ya. Dan hadis ini juga dijadikan dalil untuk membantah pendapat yang mengatakan Pak, boleh menghadap kiblat ketika buang air selama berada di dalam ruangan. Maka Syekh Albani membantah. Apa kata Syekh Albani? Mana yang lebih buruk? Meludah apa buang air? Buang air. Meludah saja nggak boleh walaupun di dalam ruangan.
demikian. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.